Jadi yang menarik ini begini. Iya, iya. Kita lihatin 3 pasang ya. Kita bikin perbandingan dulu. Pasangan pertama itu Anies Muhaimin. Ya. Itu teman. Teman seangkatan lah ya. Ya. Beda-beda setahun 2 tahun Sama-sama mungkin aktivis lah ya. sama-sama aktivis pada periode yang sama 80-an. Satu angkatan. Pemilihan kedua ini saya mengandaikan antara kakek dan cucu. Jadi generasinya jauh sekali ya. Nomor 2 itu satu sudah kakek, satu sudah cucu, masih cucu. Ya, yang jadi masalah itu kalau kakek itu ke cucu itu sayangnya berlebihan biasanya. Jadi atau bahkan cucunya nggak kenal siapa kakeknya. Bukan, jadi cucu ini bertingkah di luar batas pun dibelain sama kakek biasanya. Jadi itu. Nah, pasangan yang ketiga ini antara murid dengan guru. Jadi kalau Pak Ganjar itu murid, karena sama-sama dari Fakultas Hukum. Pak Ganjar itu mahasiswanya, Pak Mahfud itu adalah dosennya. Nah, dari 3 pasang ini sebetulnya sinergitas yang paling menarik itu di pasangan nomor 2. Kenapa itu generasinya jauh sekali beda dan hasilnya juga kalau mau dibikin jadi ada beberapa pendapat bilang itu stand up comedy gitu kan. Stand up comedy. Debat capres dalam gaya stand up comedy. Ya, jadi debat capres bergaya stand up. Jadi kalau kita lihat gini, sekarang ada hal yang menarik nih ya. Hal yang menarik begini. Pak Prabowo itu mengatakan, saya langsung aja ya. Pak Prabowo mengatakan dia tidak kemaruk kalau tidak punya jabatan. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau memang tidak kemaruk, narasinya mungkin begini, narasinya begini. Pak Anies, saya ini nggak butuh jabatan, nggak gila jabatan, ya kan? Nggak perlu jabatan. Sorry ya. Tapi yang melucunya 3 kali mencalonkan, gitu kan? Kalau tidak, yang ke ini yang keempat kalinya. Jadi 3 kali hat-trick kalah. Jadi kalau sepak bola itu hat-trick itu kalahnya hat-trick ya. Iya, kalahnya ini hat-trick gitu kan. Kalau dia tidak butuh jabatan. Kalau dia tidak butuh jabatan ya 1 kali aja sudah berhenti lah. Terus Ngapain juga ngapain dari oposisi menjadi menhan? Itu kan yang menjadi menarik juga, beliau ini kan sebetulnya menjadi jabatan eksekutif itu baru pertama kali jadi menhan. Sebetulnya dia lebih banyak pada misi kemiliteran. Tapi kalau simbol kemiliteran itu tegas, kita kan juga pernah punya pemimpin militer tapi tidak tegas kan, kayak SBY. Nah kalau itu menjadi ukuran, saya rasa nggak bisa jadi ukuran, Ketegasan apa? Kalau cuma bisa marah-marah ya itu kayak ibu kita kalau tidak ada duitnya pasti marah-marah sama kita. Kita minta uang jajan tidak dikasih, supaya kita nggak dikasih dia marah-marah dulu. Nah. Saya melihat posisinya Pak Prabowo ini betul-betul kayak anak-anak, mengasuh anak-anak. Jadi saya rasa Pak Prabowo memang kelihatan paling siap untuk kalah kalau menurut saya sih. Jadi dari 3 calon itu yang paling siap kalah ya Pak Prabowo, karena dia sudah pengalaman 3 kali kalah kan. Jadi kalau ini 4 kali saya rasa sudah cukup lah. Dia sudah sangat berpengalaman. Sangat berpengalaman untuk dikalahkan. Jadi kita jangan kecewakan harapan dia untuk kalah. Kita dukunglah kekalahan dia nanti kali ini. Jadi kita jangan sampai kita kecewakan kekalahan dia kan. Nah, kita dukung itu. Nah kalau kita lihat dari posisi debat, ini yang menarik kalau menurut saya. Karena debat ini mengatasnamakan mewakili 270 rakyat Indonesia. Iya 270 juta rakyat Indonesia. Kalau dihitung-hitung itu bergabung antara Filipina, Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapura. Itu belum sampai juga 270. Jadi kalau Indonesia itu kurangnya mesti dia punya karakter pemimpin Singapura, dia mesti punya karakter pemimpin Filipina, dia punya karakter pemimpin Malaysia, itu baru bisa jadi pemimpin Indonesia karena dia membawahi 270 Indo-Pasifik. Dengan dua ras yang berbeda. Melanesia dan Austronesia. Jadi kalau seperti di Singapura, di Malaysia itu kan satu ras aja. Melanesia semua orang Asia lah.
Ini kan kita ada campuran dengan Australia dan sebagainya. Jadi karakternya sangat beda. Nah, kalau kita melihat gaya kepemimpinan yang selalu ditonjolkan bahwa ukurannya itu dari Pulau Jawa, saya rasa sangat sangat miris. Walaupun memang 60% rakyat Indonesia ada di Pulau Jawa. Tapi jangan lupa bahwa 38 provinsi di Indonesia itu yang ada di Jawa cuma 6. Ya toh? Ya. Berarti 32 provinsi yang lain itu di luar Jawa. Apa itu nggak dihitung sebagai bagian daripada Republik Indonesia? Nah, itu yang barangkali jadi mesti mengindonesiakan dirinya dulu sebelum tampil sebagai Presiden Indonesia. Ternyata masih primordial juga. Ya, kalau itu bahasanya tidak perlu saya jelasin lagi. Jadi memang pada intinya kesiapan itu tidak. Dari posisi kita kembali lagi pada posisi waktu mempresentasikan. Memang yang bagus presentasinya di situ kita akuin antara Pak Anies dengan Pak Ganjar. Ya, kita akuin itu mesti bagus. Kalau Pak Prabowo kan dia hanya menyadur, setuju pendapat ini, setuju pendapat ini. Nah, kalaupun ada saya di situ ngomong, dia pasti juga setuju. Ini kan debat. Kalau debat itu Pak Anies, mesti ada berbeda. Pasti ada adu argumentasi. Kalau gitu. Setuju sana setuju sini itu musyawarah namanya. Nah, bukan musyawarah itu. Kalau orang kampung itu bilang bici-bici itu namanya aklamasi itu. Bici-bici. Iya. 270 juta. Jadi dan Indonesia ini kelebihannya Pak, menjadi presiden itu diposisikan dalam 2 jabatan. Yang pertama dia sebagai kepala negara, yang kedua dia sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan itu yang mengelola pemerintahan, mengelola negara, sedangkan kepala negara adalah simbol-simbol negara keluar. Dalam posisi dia mesti lebih arif, dia mesti lebih bijaksana, lebih santun, komunikasinya bagus dan sebagainya. Nah, ke dalam dia mesti bisa mengelola negara ini dengan baik. Nah, sekarang ini pemerintah ini yang kita pelajari dari pemerintah sekarang itu mencampurkan antara peran dia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Contoh, aparat kepolisian itu sebetulnya aparat negara, bukan aparat pemerintahan loh. Tapi dikelola sebagai bagian dari pemerintahan, disuruh pasang spanduk ceritanya ya. Ceritanya ini apa benar atau enggak wallahu alam, tapi ini ceritanya loh, ini saya ulang ini ceritanya. Banyak media memberitakan ada instruksi. Begitu ya gitu. Untuk memenangkan calon ini kan. Tertentu. Apakah itu tertentu nomor 2 atau nomor 2 lagi ya wallahu alam ya. Nah, pada posisi itu kita melihat bahwa di dalam penguasaan materi memang mohon maaf Pak Prabowo mesti banyak membaca lagi apa kebijakan yang akan diambil. Karena kalau cuma menyadur dari pendapat orang lain, ya pendapat sendiri yang mana? Katanya banyak ide, banyak program. Nah, apalagi bilang mau kasih makan gratis seluruh rakyat Indonesia. Yang jadi masalah, kita makan 1 suap pun itu sudah nama makan gratis. Yang kita butuh itu bukan makan 1 suapnya, tapi 3 kali sehari yang lengkap. Dengan 3.000 kalori. Dengan 3.000 kalori supaya ada tingkat perbaikan, stunting dan sebagainya. 4 sehat 5 sempurna. Jangan dicampur asam sulfat. Karena Indonesia ini dari 270 dan dibandingkan negara-negara ASEAN, tingkat EQ kita itu 78. Dibanding dengan Singapura 100. Jangan bilang simpanse. Ya beda-beda tipis lah ya, angkat dikit gitu kan. Ya jangan sampai kita dikategorikan begitu. Nah, kalau memang harapan ingin mencerdaskan bangsa, karena untuk bisa berubah itu bukan menjual aset negara loh ya. Dan bukan menjual diri, Pak. Ya, bukan menjual diri, tapi mengelola negara ini, mengelola sumber daya manusia itu menjadi satu trigger kekuatan untuk mengembangkan kemampuan diri sebagai anak bangsa dan bangsa itu sendiri. Jadi itu yang mesti dimiliki. Nah, ini ada 4 debat lagi, 2 kali presiden dan 2 kali wapres. Nah, yang barangkali kita akan lihat itu wapres. Nah, wapres ini siap nggak jadi ikut debat? Atau jangan sampai mutung, kata orang itu kan, ngambek, panggil bapaknya dampingin ya. Nah, ini yang lucu nanti bapaknya dampingin cawapres gitu kan. Ya, jadi ada pendamping cawapres. Nah, ini yang jadi repot ya, panggil bapaknya dampingin untuk dialog itu ya. Yang lain kurang dia bisa panggil pamannya juga. Kan hakim MK itu. Iya. Minimal ngajarin retorika lah. Jadi pada posisi yang menarik itu dalam posisi wapres. Nah, itu presiden Pak Prabowo ya
lebih bagus berperan sebagai mandito aja lah. Ya. Karena sudah waktunya untuk istirahat. 72 tahun saya rasa usia yang rentan, jangan sampai pada usia 2 tahun menjadi presiden ada panggilan khusus yang naik wapres. Nah, wapresnya cengengesan kayak gitu. Panggil bapaknya dong. Ya bapaknya lagi yang ngatur kan, repot lagi gitu kan. Bukan belimbing sayur. Ya, belimbing sayur itu kata orang ini ya. Belimbing sayur itu katanya biar diguyur gula 2 kilo tetap asam katanya. Jadi, kalau belimbing sayur itu walaupun diguyur gula 2 kilo ya tetap aja asam bawahnya. Jadi saya ingin pakai pala kakap. Ya, itu tapi mesti ditambah cabe. Itu kalau di kampung saya namanya palu mara. Ya, jadi dalam posisi ini saya melihat begini, kita ini 270 rakyat Indonesia. Walaupun orang menggolongkan kita dengan tingkat EQ di bawah standar, tapi saya rasa sudah waktunya untuk berubahlah. Janganlah memilih pemimpin yang kayak begitu. Malu kita melihat ke depan juga bagaimana, kemudian penampilannya bagaimana, nanti juga berjabat tangan, kemudian nanti mengambil keputusan, nanti ditawarin lagi kepada rakyat, ya terserah Anda mau bagaimana gitu kan. Anda ini pemimpin. Ya, jadi mau belok kiri kita diatur, belok kanan kita diatur. Jangan tunggu rakyat, nanti rakyat ribut ke kiri atau ke kanan kan repot. Jadi kita harapkan rakyat harus cerdas lah untuk memilih pemimpin ke depan, ya. Dan Pak Amin, Amin ya, Anies Muhaimin ini sangat tepat menurut saya ke depan mengisi kolaborasi membina bangsa ini ke depan. Ya, ada lagi? Jadi untuk skor berapa? Skor untuk apa ini? Kalau untuk tiga-tiganya. Kalau Pak Prabowo karena dia nomor 2 kita kasih 2 lah. 2 aja ya. Ya 2 aja. Ya, terus. Kalau kita Ganjar. kasih Ganjar itu di atas 2 kita kali 2 lah. 4. Jadi 4. Ya toh? Anies. Kalau Pak Anies karena ini baru debat pertama. Ya. Debat pertama ya masih perlu juga barangkali penyesuaian. Ya. Untuk tahap awal kita kasih 8. Oh, begitu. Jadi 4 dikali 2 kan? Iya. 8 gitu. Oke? Oke. Saya rasa itu untuk mudah-mudahan ke depan rakyat Indonesia semakin cerdas tuh. Iya. Oke. Memilih pemimpin yang bisa membawa bangsa dan negara ini ke arah yang tepat. Makasih.